Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tips aman galbay di pinjol legal. Atau buat kalian yang saat ini sedang galbay atau bahkan mungkin mau galbay, mungkin kalian perlu nonton video ini sampai akhir untuk mempersiapkan kalian agar bisa tetap aman dan bisa tetap tenang. Nah, di video kali ini saya bukan mengajarkan kalian atau menyarankan kalian untuk gagal bayar atau tidak bayar hutang ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bayar hutang atau pinjaman online-nya, teman-teman bisa coba perhatikan dan ikuti langkah-langkah yang akan saya jelaskan di sini ya. Nah, sekarang saya akan bahas sekarang langsung aja kita akan bahas ya teman-teman. Yang pertama adalah ketika teman-teman gagal bayar, dan ketika teman-teman gagal bayar, itu kan teman-teman sebenarnya akan mendapatkan beberapa resiko. Misal kalau kita kesampingkan bunga, mungkin teman-teman akan takut didatengin DC lapangan atau mungkin bahkan disebar data. Nah, kalau masalah disebar data, teman-teman nggak perlu khawatir. Biasanya kalau pinjol legal itu sebar datanya apa sih? Sebar datanya paling menelponin atau menghubungi teman-teman atau rekan teman-teman sekalian yang tidak ke teman-teman mungkin sangka-sangka ya. Mungkin di medsos, mungkin di WA atau mungkin di manapun lah. Yang intinya tidak tahu menahu tentang urusan kalian. Nah itu mereka dihubungi dan diminta untuk menghubungi kalian agar kalian bayar hutang kalian. Nah kalau seperti ini langkah paling tepat untuk kalian lakukan dengan segera adalah kalian broadcast ke semua kontak yang ada di HP kalian. Nah, kalian minta maaf. Mohon maaf sebelumnya bahwa saya sedang mendapatkan masalah data saya tersebar dan di sini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan data saya untuk menghubungi kontak-kontak yang sudah ada atau tercantum di HP saya. Jadi buat teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian yang tiba-tiba dihubungi orang yang tidak kenal, yang menanyakan saya dan lain sebagainya, harap segera diblokir. Harap tidak usah ditanggepin dan segera diblokir aja agar mereka tidak bisa lebih jauh lagi untuk menyebarkan data-data saya ataupun teman-teman semua. Nah gitu aja ya teman-teman. Dengan begitu mereka akan membacanya dan akan hati-hati ketika ada orang yang menghubungi mereka atau WA. Langsung mereka akan ngeblokir secara otomatis. Karena apa? Karena mereka takut datanya juga akan tersebar seperti kalian ya. Karena mereka tahu bahwa data mereka, nomor HP mereka diambil dari data kalian. Nah mereka akan ketakutan atau mungkin lebih berjaga-jaga agar datanya juga tidak disebarkan ke tempat-tempat lain. Gitu ya teman-teman. Itu cara yang pertama yang paling efektif banget untuk menghindari sebar data. Jadi para DC-DC atau mungkin para penagih-penagih pinjol ini akan kebingungan. Kok baru dihubungi sekali udah diblokir? Nah, terus mereka mau hubungi kemana lagi? Nah, itu yang mereka akan menjadi kesulitan dan kalian akan merasa tenang karena kalian sudah prepare di awal. Nah, sekarang kapan waktu yang tepat untuk broadcast? Waktu yang tepat adalah ketika kalian mungkin baru telat atau mungkin telat seminggu. Biasanya kalau baru telat 1 bulan itu nggak bakal sih dihubungin. Biasanya kalau telatnya udah terlalu lama, baru mereka akan menghubungi kontak-kontak seperti itu. Terus kemudian yang kedua, jika kalian mendapati penagihan-penagihan, jangan kalian tanggepin WA-nya itu secara terus-menerus. Oke lah, boleh kalian menanggapi sekali. Isinya apa? Isinya adalah, saya masih belum banyak uang, saya masih belum ada uang dan mohon maaf dan akan saya usahakan. Tolong ditunggu saja karena saya masih benar-benar belum ada uangnya. Udah, cukup sekali balas, abis itu dia mau berkata apapun, mau ngomong apapun, gak usah ditanggepin lagi. Ya, karena kalau kalian intens komunikasi dengan mereka, ya ini sama aja bohong. Kalian akan terus-terusan karena mereka mempunyai harapan bahwa mereka bisa menekan kalian. Tapi kalau kalian tidak menanggapi semua ancaman-ancaman mereka, mereka tentunya akan memprioritas kalian itu karena mereka akan tentunya memprioritaskan kalian itu ke bagian paling belakang ya. Kenapa? Karena mereka akan mengincar yang kemungkinan lebih tinggi untuk bisa mereka tekan dan bisa segera membayar hutang-hutangnya. Ya, clear ya sampai sini ya. Lalu kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan kalian yang masih ngantor atau mungkin bekerja di sebuah perusahaan dan ada HRD-nya dan kebetulan waktu kalian mengajukan pinjaman, kalian menyantumkan nomor kantor kalian atau nama perusahaan kalian. Nah, ini ada kemungkinan akan dihubungi ke sana untuk mencari kalian. Nah, untuk langkah awalnya adalah kalian ngomong dulu kepada HRD kalian atau orang-orang mungkin rekan-rekan kalian. Bilang kalian sedang terlilit masalah, mungkin data kalian tersebar karena kalian gak sengaja atau apapun itu alasan kalian. Intinya kalian harus ngasih tahu ke mereka bahwa kalian akan
bahwa kalian sedang terjebak dan kalian membutuhkan bantuan mereka ketika ada yang nelpon atau mungkin ketika ada yang menghubungi kantor untuk tidak usah terlalu ditanggepin ya. Ini jauh lebih baik dibandingkan kalian diam-diam lalu mereka tiba-tiba menghubungi kantor. Nah, kalian tanpa persiapan, kalian tentunya akan kesulitan tersendiri. Kalian tentunya akan kesulitan sendiri, teman-teman. Lalu yang selanjutnya kalian perlu mempelajari hal-hal penting yang berhubungan dengan hukum-hukum atau aturan-aturan tentang pinjaman online atau dari OJK. Di mana banyak sekali di video ini saya sudah sharing kepada kalian mulai POJK nomor sekian tentang tata cara penagihan. Terus kemudian ketika ada DC datang itu mereka harus butuh dokumen apapun. Itu semuanya sudah saya share di video ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, teman-teman tinggal tonton aja beberapa video-video yang membahas tentang aturan-aturan OJK. Di situ udah cukup banget bekal kalian untuk bisa berani menghadapi DC pinjol. Jadi jangan mau kalian dibodoh-bodohi, jangan mau kalian ditindas, dan jangan mau kalian ditipu oleh oknum-oknum DC seperti ini. Ya, dengan mengetahui aturan-aturan OJK, dengan mengetahui aturan-aturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pinjol legal, kalian tentunya akan menghindarkan kalian agar kalian tidak mudah ditipu juga oleh oknum-oknum DC yang mengaku-ngaku yang ingin memang tujuannya adalah modus menipu kalian. Banyak banget ya, jangan remehkan. Banyak banget orang-orang atau mungkin oknum-oknum itu yang memanfaatkan situasi seperti ini. Jadi banyak banget kejadian yang mengaku-ngaku sebagai CS lah, yang mengaku-ngaku sebagai jasa hacker lah, yang mengaku-ngaku sebagai jasa penghapusan data lah, yang memanfaatkan kondisi kalian agar hutang kalian dihapus dan kalian tidak akan dikejar-kejar DC lagi. Itu banyak banget. Yang namanya orang kepepet, orang kesusahan pasti mendengarkan informasi seperti itu, tawaran yang menggiurkan seperti itu. Kebanyakan mereka akan tergiur dan tertipu dan termakan tipu daya mereka. Ya ini benar-benar miris banget ya. Orang sudah kesusahan malah ditipu lagi. Ini terjadi karena minimnya informasi yang kita semua dapatkan. Ya, yuk kita terus gali, baca artikel, baca berita tentang pinjol seperti ini agar wawasan kita luas, agar wawasan kita cukup untuk tidak bisa seenaknya ditipu oleh oknum-oknum DC pinjaman online. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.